Wah, gawat banget guys. Real Madrid sekarang lagi di ujung tanduk. Eduardo Camavinga, gelandang muda yang biasanya jadi motor tempur di lini tengah, baru aja cedera parah di pergelangan kaki. Dan ini bukan cedera biasa. Ini cedera yang datang di momen terburuk, saat Madrid lagi rapuh-rapuhnya. Kalian mungkin mikir, ya udah, kan masih banyak gelandang lain? Nah, itu dia guys. Justru masalahnya. Jude Bellingham udah lebih dulu masuk ruang perawatan gara-gara operasi bahu. Luka Modric udah angkat koper ke AC Milan. Dan sekarang, Camavinga ikut out. Kebayang nggak betapa tipisnya lini tengah Madrid saat ini? Tapi tunggu dulu. Di tengah situasi ini, ada kabar yang bikin kaget. Kabar soal langkah nekat Xabi Alonso yang katanya bakal jadi solusi darurat. Masalahnya, kalau langkah ini beneran dijalankan, fans bisa pecah jadi dua kubu. Separuh bakal angkat topi, separuh lagi bisa ngamuk-ngamuk. Gue bakal bongkar itu di tengah video, jadi tahan dulu guys. Nah, jadi gini. Minggu kemarin, tim medis Madrid resmi ngumumin, Camavinga kena keseleo pergelangan kaki kanan. Kalau cuma sekali sih oke-oke aja. Tapi ini cedera kelima dia dalam 12 bulan terakhir. Musim lalu dia cuma main 19 laga La Liga. Buat pemain seenergik dia, itu udah kayak setengah musim menghilang. Dan ini semua datang pas Madrid lagi nyiapin musim baru yang harusnya jadi kebangkitan setelah musim kemarin zonk tanpa trofi besar. 20 Agustus nanti, mereka udah harus main lawan Osasuna di Bernabeu. Musim padat, target tinggi, tapi amunisi di tengah? Tipis banget, kita hitung, guys. Gelandang yang fit sekarang cuma Tchouaméni, Arda Güler, dan Dani Ceballos. Sisanya, pemain akademi kayak Thiago Pitarch dan Roberto Martin. Di laga persahabatan terakhir lawan WSG Tirol, mereka sampai dimasukin ke skuad utama. Ini udah kayak darurat nasional versi Bernabeu. Perez, sang presiden, udah bilang dari awal kalau Madrid nggak akan beli pemain baru musim panas ini, kecuali ada yang dijual dulu. Alonso pun awalnya pede bilang, dengan pemain yang kita punya, kita bisa kuasai lini tengah. Tapi itu sebelum Camavinga tumbang. Sekarang, pede itu mulai goyah. Nah guys, inilah bagian yang bikin panas. Menurut beberapa kabar di Spanyol, Xabi Alonso lagi mempertimbangkan langkah yang belum pernah Madrid lakukan di era modern. Pilihan pertamanya, menurunkan pemain akademi sebagai starter reguler di La Liga. Bayangin, beban segede itu dikasih ke anak umur belasan tahun. Pilihan keduanya, ini yang lebih gila. Geser Trent Alexander-Arnold dari bek kanan jadi gelandang tengah inverted. Iya, guys, mirip cara Liverpool main dulu. Masalahnya, ini Madrid, bukan eksperimen FIFA career mode. Kalau gagal, Trent bisa keteteran, serangan bocor, dan fans bakal langsung nyalahin Alonso. Tapi twistnya guys, ada opsi ketiga yang lebih kontroversial. Alonso kabarnya siap nurunin formasi 4-2-4 super ofensif, korbankan kontrol di tengah demi serangan kilat Mbappe Vinicius di depan. Artinya, Madrid bakal rela kalah penguasaan bola demi ngegas habis-habisan di depan. Kalau berhasil, ini bisa jadi gebrakan. Kalau gagal, siap-siap dibantai tim yang lini tengahnya lebih solid. Sekarang bayangin tekanan di kepala Alonso. Baru masuk musim pertamanya, udah harus mutusin langkah seberani ini. Di satu sisi, dia harus jaga nama besar Madrid. Di sisi lain, dia tahu gak ada jalan aman di situasi sekarang. Jadi bro, sekarang aku punya pertanyaan nih buat kalian. Kalau kalian jadi Xabi Alonso, apa kalian bakal main aman dan pakai pemain akademi? Atau ikut nekat geser posisi bintang, bahkan ubah total filosofi permainan Madrid? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena drama ini baru aja dimulai. Nah guys, kalau masalah di lini tengah Real Madrid belum cukup bikin kalian pusing, kini muncul lagi drama baru. Vinicius Junior kabarnya mau kontrak baru setara Cristiano Ronaldo. Angkanya gede banget, dan bisa bikin Perez mikir 1000 kali sebelum tanda tangan. Jadi, stay tune. Nah, jadi gini guys. Negosiasi kontrak baru antara Vinicius Junior dan Real Madrid udah masuk tahap yang, ya, bisa dibilang kayak hubungan PDKT. Awalnya manis, tapi lama-lama mulai muncul kata-kata, kita perlu bicara. Awalnya lancar, senyum-senyum, saling lempar pujian. Tapi makin lama, mulai berat di ujung. Vinicius, winger muda asal Brasil, yang udah jadi sorotan di Bernabeu, ternyata minta gaji yang gak main-main. Bayangin guys,
Dia mau paket gaji setara kontrak terbesar dalam sejarah klub. Yang dulu cuma Cristiano Ronaldo doang yang pernah dapat. Gila kan? Gue juga mikir gitu sih. Tapi ya, di dunia sepak bola sekarang, kadang logika itu cuma jadi penonton. Itu duit. Kalau dirupiahin sekitar 568,5 miliar rupiah per tahun. Kalau buat beli Indomie. Lo bisa makan sampai Liga Champions 2050 selesai? Oke guys, kita lanjut serius lagi ya. Saat ini kontrak Vini masih aman sampai 2027. Bulan Februari kemarin dia bilang kalau pembicaraan sama klub berjalan terbuka. Tapi laporan terbaru bilang, prosesnya sekarang malah macet. Menurut The Athletic, awal tahun ini, perwakilan Vini minta apa yang mereka sebut kontrak bersejarah senilai 30 juta euro per tahun. Masalahnya, Madrid punya batas gaji 20 juta euro. Itu pun cuma Mbappe yang dapat sekarang. Klub udah nawarin angka segitu ke Vini. Tapi langsung ditolak. Bayangin guys, udah ditawarin 20 juta euro tapi masih bilang, kurang, itu kayak lo dikasih mobil baru. Tapi bilang, sekalian rumahnya sama garasinya dong. Baik guys, kita lanjut serius lagi. Kekhawatiran Madrid bukan cuma soal uangnya gede. Tapi juga efek dominonya. Kalau Vini dapat segitu, pemain lain bisa ikutan minta. Belum lagi, performa Vini belakangan ini menurun. Di bawah Xabi Alonso, posisinya nggak sama dulu. Bahkan di semifinal Piala Dunia antar klub lawan PSG, dia hampir dicadangin. Kesempatan main baru datang. Setelah Trent Alexander-Arnold cedera jelang laga. Tapi lo pikir cuma itu masalahnya? Nggak guys. Di balik layar, ada momen yang bikin situasi ini makin panas. Gue yakin, kalau ada nyamuk terbang di ruangan negosiasi itu, suaranya bakal kedengeran jelas. Oke guys, kita mode serius lagi nih. Dalam satu sesi diskusi kontrak, kabarnya Perez sempat bilang, kalau mau kontrak setara Ronaldo, ya mainlah seperti Ronaldo. Itu sama aja kayak bos lo bilang, kalau mau gaji CEO, kerja juga kayak CEO. Di situ, Vini kabarnya diam. Tapi ekspresinya udah kayak abis makan cabai rawit 5 biji. Sementara itu, Xabi Alonso mulai nyari cara buat nyetel tim, tanpa terlalu tergantung sama Vini. Di laga lawan PSG itu, dia dipaksa main di sayap kanan. Sementara Mbappe ambil posisi kiri. Dan Gonzalo Garcia jadi penyerang tengah. Bagi Vini, itu kayak disuruh pindah kamar. Tapi nggak boleh bawa kasur sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Madrid bakal nurutin permintaan ini? Atau tetap keras kepala di angka 20 juta euro, kalau kita lihat sejarahnya? Perez jarang mau kasih gaji kelewat tinggi. Kecuali buat pemain yang benar-benar jadi simbol klub. Dan untuk saat ini, kayaknya Perez mau lihat dulu. Apakah Vini bisa balik ke performa puncaknya? Sebelum tanda tangan kontrak gila-gilaan, jadi gitu guys. Situasinya sekarang panas banget. Drama ini udah kayak telenovela, tapi versi Bernabu. Gue mau tanya nih buat kalian, Madridista. Kalau kalian duduk di kursi Perez, apa kalian bakal nurutin permintaan Vinicius? Atau malah bilang, santai dulu bro, buktiin dulu di lapangan. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Bagi kalian yang nggak mau ketinggalan berita bola terbaru dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya. Dan terima kasih telah menonton, sampai jumpa guys.